Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi adalah delta E atau band gap-nya ini berubah dari band gap mula-mula. Ya, misalnya kita punya semikonduktor kadmium selenide CdSe. Ya. Kalau bentuknya bulk atau makroskopis, ini band gap-nya 1,5 elektron volt. Ya. Tapi kalau kita buat ukurannya menjadi kecil, kira-kira bagaimana band gap-nya? Ya. Kita diberi data massa elektron, massa efektif elektron adalah 0,096 kalinya massa diam elektron, ya, dan massa efektif hole adalah 0,84 kalinya massa diam elektron. Oke. Kita disuruh mencari kira-kira kalau kuantum dot seperti ini radiusnya 2 nanometer dan 3 nanometer, warnanya apa? Oke, ternyata akan berbeda. Ya, artinya ini dengan simply kita mengubah ukurannya saja, dia akan delta E-nya bisa berubah. Ya. Kalau delta E-nya pas jatuh kepada panjang gelombang tampak, maka dia bisa memberikan warna yang bermacam-macam. Nah, teknologi ini dipakai untuk yang terbaru sekarang penggantinya LCD ya. Kalau LCD screen TV, misalnya TV-TV di rumah Anda ada yang teknologi sebelumnya kan LED ya atau OLED. Nah, sekarang sudah masuk QLED ya, quantum dot LED. Oke, jadi warnanya jadi lebih jernih, lebih kaya, bermacam-macam warna dia bisa hasilkan. Ya, itu terakhir untuk slide yang lalu, saya lupa kurang satu. Oke. Nah, pertemuan ini kita akan masuk ke materi baru, oke, terkait model atom mekanika kuantum. Nah, ini gambar berikut ini adalah visualisasi kira-kira fungsi gelombang elektron ya, orbital pada atom itu bentuknya seperti apa ya. Ini menunjukkan sebaran probabilitas untuk menemukan elektron ya. Semakin terang artinya probabilitasnya tinggi dan semakin gelap probabilitasnya rendah ya. Jadi elektron di dalam atom kemungkinan akan kita temui di bagian-bagian yang seperti ini ya. Ini 3 dimensi yang kita proyeksikan pada bidang 2 dimensi ya. Ini jadi seperti bahasan kita di kimia ya, bahwa orbital, kenapa orbital 1s itu bentuknya bulat ya. Orbital 2s juga bulat ya. 2p kenapa bentuknya lonjong seperti ini ya. Px, Py dan Pz. Kemudian orbital D kenapa bentuknya seperti ini dan seterusnya. Orbital F kenapa bentuknya seperti ini dan seterusnya. Kita akan belajar asal muasal ya, asbabun nuzulnya kenapa kok bisa seperti itu. Ya. Nah, maka kita masuk mulai ke persamaan Schrödinger lagi. Ya, kemarin kita sudah belajar ada persamaan Schrödinger bahwa deskripsi energi minus H coret kuadrat per 2M kalikan turunan kedua dari C terhadap kuadrat ya plus U kali omega sama dengan E kali omega. Artinya apa? Ini bahwa energi kinetik, energi total dari partikel kuantum itu sama dengan energi kinetik plus energi potensialnya. Ya. Kita sebut sebagai kinetik. Ini total energi. Oke. Nah, sekarang most of the time kan partikelnya itu bukan satu dimensi X saja atau Y saja atau Z saja, tapi 3 dimensi. Maka kita perlu membuat persamaan Schrödinger tadi menjadi bentuk 3 dimensi. Ya. Nah, yang berbeda apa? Ya kinetiknya saja. Ya, energi kinetiknya sekarang menjadi kalau tadi hanya D kuadrat C per dx kuadrat, sekarang menjadi dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ya. Energi potensial juga sebagai fungsi dari X, Y, dan Z. Ya, sama dengan energi total. Yang kita perlu tahu bahwa komponen momentumnya juga seperti itu. Momentum dari partikelnya ada momentum pada sumbu X, momentum pada sumbu Y, dan momentum pada sumbu Z. Sedangkan energi kinetiknya setengah mv kuadrat, ya, kita bisa tulis mv kuadrat dibagi 2M. Ya, makanya kita tulis sebagai P per
2M. Nah, ini energi kinetik adalah momentum kuadrat dibagi 2M. Oke. Ini juga memiliki energi kinetik pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Ya. Sekarang kita akan mulai lihat. Ternyata untuk hal-hal seperti atom yang bentuknya sferikal, kita lebih enak ketika menjelaskannya itu dalam koordinat, bukan koordinat kartesian X, Y, Z. Ya. Jadi misalnya lingkaran yang ujung 1 mungkin X-nya sini 0, sini X-nya +2 atau -2 kan nggak enak. Sebenarnya kan nolnya kita bisa gunakan aja titik pusat lingkaran. Ya. Maka kita perlu akan memudahkan kita kalau kita menggunakan koordinat polar. Ya. Di mana ada fungsi dari R. Nah, R radiusnya berapa jarak dari titik pusat, kemudian ada theta dan ada V sudut. Ya. Dibanding koordinat kartesian yang kita kenal X, Y, Z. Ya. Jadi kita perlu membawa ini persamaan Schrödinger ini. Kalau kita bawa ke koordinat polar menjadi seperti apa persamaan? Oke. Maka Anda perlu belajar juga koordinat polar itu apa. Ini ada di Fisika Matematika 1. Sudah ambil belum? Sudah ya? Sudah. Nah, oke. Transformasi antara koordinat kartesian ke koordinat polar. Disebut polar itu seperti apa? Ini dari gambaran atom, misalnya inti atomnya ada di pusat, ya, di koordinat 0, 0. Maka elektronnya kan cuma mengelilingi ya, jadi lebih enak kita deskripsikan sebagai R, V, dan theta. Ya. Dimana R ini adalah jarak. Tidak peduli mau ke atas, mau ke samping, mau ke belakang, asal jaraknya sama, ya nilai R-nya sama. Oke. Nah, kemudian ada theta. Theta adalah sudut. Sudut antara terhadap sumbu Z-nya kemana. Dia pas di atas atau di bawah atau miring berapa senti, ya, miring berapa derajat. Ya. Dan V adalah sudut pada bidang antara X dan Y. Ya. Ini adalah sudut V. Oke. Jadi kita bisa mendeskripsikan posisi dimanapun dari sebuah lingkaran. Misalnya di sini. Oh, R-nya adalah sekian, theta-nya adalah sekian, V-nya adalah sekian misalnya. Oke. Nah, ini bisa ketahuan. Nah, hubungannya bagaimana antara X, Y, Z dengan R, V, dan theta? Nah, kita bisa lihat di sini. Bahwa X itu adalah R yang diproyeksikan ke sumbu X-nya. Ya. Jadi R cos V, cos kan berarti di sisi sampingnya sini, ya, kalikan sin theta. Ini sin theta yang diambil adalah sinnya, kemudian kalikan cosnya, cos terhadap V. Ya, jadi X sama dengan ini cosnya kan sisi samping terhadap sisi miring. Sisi miringnya misalnya tadi ini, ya, sisi miring, sisi samping sudutnya. Ya, berarti X sama dengan R kalikan cos V kalikan sin theta. Demikian juga nilai Y adalah R kalikan sin V kalikan sin theta. Ya. Dan Z adalah R cos theta. Ya, komponen dari theta saja. R kalikan cos theta. Oke. Nanti kebalikannya juga kita bisa lihat bahwa R itu adalah gabungan dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian kita akarkan. Kita kuras. Ya. Kemudian theta. Theta ini sudut mana sih? Itu adalah sudut antara X dan Y. Maka kita bisa gunakan besaran X dan Y saja. Oke. Ini theta kan antara X dan Y. Maka tangan theta sama dengan Y per X, atau theta sama dengan tangan pangkat -1 dari Y per X. Kalau V bagaimana? Nah, V ini adalah rasio dari sumbu X dan Y terhadap Z. Ya, jadi sama. Seperti V tadi, Y terhadap X, kalau ini X dan Y terhadap Z. Jadi kita R yang di sini ya, misalnya X berapa, Y berapa, nah, R ini terhadap Z. Ya, R kan X kuadrat plus Y kuadrat, ya, dibanding terhadap Y. Jadi theta sama dengan tangan -1 dari akar X kuadrat plus Y kuadrat dibagi Z. Misalnya ini ada
Yang mau ditanyakan belum? Atau paham ya? Bisa mengikuti? Ada yang perlu dijelaskan ulang? Cukup jelas? Pak, maaf saya masih bingung menentukan cos dan sin-nya itu. Cos dan sin ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Dari yang paling gampang dulu, Z. Ya, ini misalnya posisi elektron ada di sini. Maka kita ingin tahu dia Z-nya itu posisinya berapa. Nah, kan segitiga ini ya. Segitiga ini ya. Kita potong di sini. Kalau ini R, dan ini adalah theta, maka Z ini berapa? Kan cos theta sama dengan samping ya, Z dibagi sisi miring ya. Maka Z-nya sama dengan R cos theta. Gitu ya. Yang ini jelas? Baik, Pak. Nah, Jelas, Pak. oke, berarti sekarang move on ke yang X atau Y. Tadi kita sudah dapat mana nih? Kita sudah dapat segitiga seperti ini ya. Ini theta, ini R, ini Z. Nah, kalau ini apa? Yang sin-nya apa? Kira-kira. Kita berikan saja S ya, misalnya S. R kali sin theta. Itu ya. S-nya ini. Dari sini loh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari atas, si garis tadi, saya pindah dulu. Kalau kita lihat dari atas garis tadi, maka bentuknya seperti apa? Ini ya gambar XY, saya tuliskan di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini posisi elektronnya ada di sini ya. Nah, Z-nya tegak lurus dengan bidang. Maka Z-nya, R cos-nya tadi kan sepanjang sumbu Z. Kalau R sin-nya berarti mana? Ini kan sekarang. Ya. Ini dilihat dari samping. Itu sama dengan mana? Dengan ini dilihat dari atas. Nah, ini kita sebut sebagai S. Oke. Maka kalau saya ingin tahu X berapa? X adalah, dan ini adalah sudut V. Ya. X-nya berapa itu? Ini X. X sama dengan, tentu saja ini sudut sisi miring dari sebuah segitiga. Ya. Berarti kan S kali cos V. Itu ya. Jelas ya? S-nya sendiri apa? R kali sin V. Ya. Berarti R kali sin apa tadi? Sin theta kali cos V. Ya, maka kita dapatkan X sama dengan R kali cos theta kali sin kali cos V kali sin theta. Ya. Kalau Y berapa ini Y? Nah, Y adalah sisi depan. Ini sama dengan ini ya. Sisi depan dari sudut V. Berarti Y sama dengan S kali sin V. Sedangkan S-nya sendiri adalah R sin theta. Maka Y sama dengan R sin theta sin V. Nah, kita dapatkan itu ya. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk mengubah antara koordinat polar ke koordinat kartesian ke polar. Karena kita akan membahasnya dalam koordinat polar. Oke. Maka persamaan Schrödinger-nya seperti apa kalau di koordinat polar? Oke.
Kalau sebelumnya kita ini ya, dx dibagi dx dibagi dy dibagi dz, maka kita perlu ubah menjadi dibagi dr dibagi d theta dibagi dv ya. Nah, kita perlu ke sana. Oke. Kita ingin lihat bahwa x terhadap sumbu x ya, dv terhadap d sumbu x itu sama dengan bagaimana? dv dibagi sumbu r ya. Ini dy per dx. Kan kita bisa ubah seperti ini ya. Terserah ini mau diisi apa. Apa misalnya? V misalnya. Ini dv. Kan keduanya kecoret ya, dy per dx. Ini juga sama. Kita ingin mengubah di v dc per dx ini menjadi memasukkan unsur ada r, ada theta, dan ada v. Maka kita bisa ubah persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Bahwa dv per dx kita jabarkan sama dengan dv per dr kalikan dr per dx ditambah dv per d theta, d theta per dx ditambah dc per dv kali dv per dx. Oke. Nah, kemarin kita masih ingat bahwa r-nya itu berapa? Kan ini ada keluar dr ya. R berapa sih? Oh, R itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini di sini ya. R adalah Pitagoras dari panjangnya X, panjangnya Z, dan panjangnya Z. Ya. Maka kita tulis ulang di sisi sebelahnya. Oke, R sama dengan sekian. Kalau R sama dengan sekian, maka dr per dx itu berapa? Kita ingin tahu ini loh. Yang saya highlight dengan orange ini kita ingin lihat. Ini berapa sih besarnya dr per dx? Kalau R-nya sekian, maka dr per dx adalah turunan pertama dari R terhadap X. Oke? Maka kalau saya punya misalnya X kuadrat plus 2X ya, berpangkat 5 nih misalnya. Oke. Turunannya berapa? Turunan dari ini. Kira-kira berapa turunannya? Ya, matematika dasar. Turunkan terhadap X. Berarti yang perlu saya lihat apa? Pangkatnya. Ya, 5 kali X kuadrat plus 2X pangkat 4. Plus 2X berpangkat 4. Betul. Kalikan apa lagi? 2X plus 2. Nah, turunan dari yang di dalam ini ya. Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari 2X 2. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Kalau saya punya R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat per Z kuadrat, saya turunkan terhadap X jadinya berapa? Maka pangkatnya turun ya setengah kalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, pangkatnya berkurang 1 ya. Menjadi minus setengah di sini. Kalikan turunan dari X yang ada di dalam huruf. Oke, kali 2X. Ya. Maka saya dapatkan setengah kali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat berpangkat minus setengah. Ya. Berpangkat minus setengah itu kan seper ya. Seper X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat berpangkat setengah. Nah, ini apa nih? Ini kan R. Ya, ini berpangkat setengah R, maka saya ganti menjadi R. Oke. R kalikan atasnya apa? X. Ini duanya kita coret. Ya. Jadi X dibagi R. Ya. X dibagi R. Jauh ini bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Pak. X dibagi R. Kita ingin tahu X ini apa sih dalam R, dan kita ingin semuanya dalam R, dalam V, dalam theta. Ya, jadi semua yang ada X, Y, Z kita harus ubah ke either R atau V atau theta. Maka kita ingin mengubah X itu apa hubungannya dengan theta.
Nah, kita dapatkan X sama dengan R cos theta, R cos V sin theta. Ya, itu adalah nilai X. Maka, dan saya tuliskan di sini, X-nya adalah R cos V sin theta. Dibagi R. Ya, kita bisa coret. Maka, dr per dx adalah cos theta sin theta. Ya, kita sudah ketemu ini, satu nih. Maaf, ini sudah ketemu ini. Nah, satu variabel yang harus kita pecahkan sudah ketemu. Kita perlu cari yang kedua. Kalau dv terhadap dx berapa? Maka kita lihat apa yang menghubungkan antara v dan x di sini, lihat. Apa sih ada yang v dan x? Nah, ini kita bisa lihat. X dan v, ya. Ini juga bisa lihat R. R-nya kan ada fungsi X-nya. Ya. Maka kita lihat salah satu saja. Kita ambil yang ini yang sederhana. Ya. Bahwa Z adalah R cos theta. Z adalah R cos theta. Maka cos Z, cos theta adalah Z per R. Ya. Gitu ya. Nah, tapi saya perlu memunculkan d theta per dx. Maka saya turunkan ini. Kalau cos theta per dx, coret-coretan di mana? Sini ya. Cos theta sama dengan z per r. Maka saya turunkan ini, saya perlu theta per dx. Maka saya perlu d cos theta per dx. Ya. Dengan berapa? Pastinya d dari z per r per dx. Ya. Tapi d cos theta per dx ini saya tidak bisa selesaikan. Yang saya bisa selesaikan adalah d cos theta per d theta. Ya, maka saya ubah saja d cos theta, dx-nya saya pindah di sini. Nah, ini saya buat menjadi d theta. Ini juga d theta. Kan bisa sama-sama bisa coret ya. Nah, sekarang saya punya d cos theta per d theta kalikan d theta per dx. Ini juga sama. Nah, d z per r dan x ini susah. Maka saya tuliskan saja d z per r kali diturunkan terhadap r, sini dr per dx. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan ini. D theta per dx ini berapa sih? Ya, d theta per dx ini besarnya berapa? Oke, maka ini sama dengan ini ya. Nah, sekarang kita lihat sini saja. D cos theta per d theta sama dengan berapa? Turunan dari cos. Turunan dari cos berapa? Sin. Minus sin. Ya. Maka saya tuliskan di sini. Minus sin theta. Minus sin theta. Ini turunan dari sini. D theta per dx. Nah, ini yang akan kita cari. D theta per dx. Sama dengan turunan dari z per r. Berapa? Terhadap r. Itu seperti halnya turunan seper x. Ya. Turunan dari seper x berapa? Per dx. Kan seper x itu kita bisa tuliskan x berpangkat min 1. Ya. Maka turunannya berapa turunannya? Ya sama, pangkatnya muncul, pangkatnya turun ya. Minus 1, x berpangkat berapa? Minus 2. Minus 2. Oke. Minus 1, x berpangkat minus 2. Maka ini juga sama. Kalau seper r atau z per r, maka minus 1 z per r kuadrat. Ya.
Ini adalah hasilnya minus Z per R kuadrat. Ya. Sekarang kita punya dr per dx. Nah, dr per dx kita sudah selesaikan sebelumnya. Dr per dx kita tahu cos theta sin theta. Maka saya tinggal masukkan saja cos theta sin theta. Ya. Sehingga kan yang ingin kita cari adalah ini d theta per dx ya. Maka sinnya kita pindah ke sana. Oke. Maka d theta per dx sama dengan cos theta kali sin theta dibagi minus sin theta. Nah, minusnya hilang nih. Terus dibagi, maaf, kalikan Z dibagi R kuadrat. Ya. Nah, nanti Anda Z-nya bisa dijabarkan. Okay? Terus kita selesaikan, nanti kita akan ketemu dengan Z-nya mana? Z itu adalah R cos theta. Ya. Cobalah kita tulis ulang. Ya, dV per dx sama dengan Z, tapi apa tadi? R cos theta ya. R cos theta ini minusnya sudah kita hapus. Kalikan cos V, kalikan sin theta dibagi R kuadrat sin theta. Nah, sinnya bisa hilang, R yang kuadrat bisa hilang. Oke. Maka kita temukan bahwa dV dibagi d theta per dx sama dengan cos theta cos V per R. Oke. Nah, ini kita dapatkan definisi dari yang kedua. Oke. Maka kita perlu mencari yang ketiga. Kalau dV per dx berapa? Oke. Nah, ini di sini. Kalau dV per dx maka kita akan cari nih. Kira-kira pakai apa ya? Ini rekapnya ini kita sudah ketemu. Sudah ketemu ya. Tinggal yang bagian terakhir. Kita gunakan yang tangan saja. Tangan theta sama dengan Y per X. Mana ya? Ini ya, tangan theta sama dengan Y per X. Maka kita turunkan D tangan theta terhadap D tan V per turunan tangan V terhadap V. Ini sudah sama. Saya mau per dx dulu. Tangan V per dx ya. Turunan tan terhadap dx. Kan kita perlunya V per dx ya. Nah, ini tidak bisa diselesaikan, maka saya ubah menjadi tangan V per dx. Ini menjadi dV. Ini dV per dx. Nah, ini akan kita cari. Oke. Turunan dari tangan apa? Sekan kuadrat. Ya. dV per dx apa? Ya, ini akan kita cari. Y per x, turunan terhadap x berapa? Sama seperti tadi ya. X per dx sama dengan minus Y per x kuadrat. Oke, maka ini dapatkan Y minus Y per x kuadrat. Maka kita tata ulang nih, dV per dx-nya berapa? dV per dx adalah minus Y dibagi x kuadrat sekan kuadrat theta. Maaf, sekan kuadrat V. Ya. Nah, sedangkan Y ini adalah R sin V sin theta dan X adalah R cos V sin theta. Maka kita bisa tata ulang. R sin V sin theta dibagi X kuadratnya R kuadrat cos kuadrat V sin kuadrat theta kali sekan. Sekan itu apa sih? Hubungannya dengan sin atau cos? Apa?
Seperkos atau sepersin? Hah? Sepersin, ya. Sekan itu sepersin. Jadi sepersin kuadrat V. Oke. Nah, ini habis. R-nya pun juga habis, ya. Maaf, seperkos. Sepersin itu kosekan, ya. Ini berarti seperkos. Seperkos kuadrat theta. Berarti yang kita coret yang cos, sinnya hilang 1, R-nya juga hilang 1. Ya. Maka kita dapatkan dV per dx sama dengan minus sin V dibagi R kali sin theta. Oke, nah, maka kita dapatkan ketiga-tiganya sudah ketemu. Oke. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan. Oke. Dengan demikian, dψ per dx sama dengan dψ per dr kali dr per dx, dψ per d theta kali d theta per dx, ditambah dψ per dv kali dv per dx. Ini ketiganya kita sudah temukan. Oke. Seperti ini kita kalau masukkan, ya. Nah, yang kedua ini yang ketiga. Oke. Akan tapi kita perlu turunan bukan sekali tetapi 2 kali. Persamaan Schrödinger kan turunan kedua. Ya. Kita lihat persamaan Schrödinger di awal. Ini, turunan kedua. Maka kita perlu turunkan sekali lagi. Ini juga turunan kedua. Ya, turunan kedua. Tadi yang kita hitung baru turunan pertama. Oke, maka kita perlu turunkan sekali lagi, dia menjadi turunan keduanya. Ya. Terhadap X, D per dx kali ini semua. Oke, ditambah D per dx kali ini semua. Ditambah D per dx kali ini semua. Oke. Dan kita bisa tata ulang di sini. Ya. D per dx, nah, saya ubah dx-nya dengan dr. Ya. dr-nya yang di luar, dx-nya di dalam. Jadi seperti ini. D per dr kali dψ per dx kali dr per dx. Ya. Nah, ini saya sudah ubah ke dalam. Ini yang menjadi di luar. Ini kita tata ulang juga. Oke. Maka kita dapatkan persamaan yang terakhir ini. Ya. dψ per dx. Nah, kita lihat di sini. Ini ada dψ per dx, dψ per dx, dψ per dx. Oke. Sedangkan dψ per dx itu apa? Ya tadi yang kita hitung tadi. Nah, kemudian masih ada dr per dx itu ini, ya. Theta per dx itu ini. Kemudian dv per dx itu ini. Nah, tinggal gabungkan saja semuanya, ya. Maka kita akan dapatkan kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini kita dapatkan seperti itu, ya. Untuk x-nya. Nah, kita juga perlu mencari untuk y, koordinat y dan koordinat z. Oke. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, tadi kan kita baru menyelesaikan yang x, ya. Kalau Anda tulis ulang yang y, coba selesaikan, ya. Kemudian yang z, maka kita akan dapatkan seperti persamaan akhirnya, ya. Jadi semua persamaan Schrödinger tadi yang fungsi x, fungsi y, fungsi z sekarang berubah menjadi fungsi r, fungsi theta, dan fungsi v, ya. Nah, sudah menjadi r, v, dan theta. Oke, ini kalau kita jabarkan lagi, jadi seperti ini. Oke, misalnya ada pertanyaan tidak? Atau bingung mana yang perlu dijelaskan ulang? Kita perlu latihan sendiri sih di rumah, ya. Oke, for your information ini tidak masuk ke dalam UAS, ya. Jadi for FYI saja supaya Anda sebagai mahasiswa fisika tidak kikuk